Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami mau ibadah. Tuhan, pimpin dan tolong kami, agar kami bisa sungguh-sungguh dan fokus dalam ibadah. Berkati kakak-kakak yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat datang di Kisah Anugerah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih. Ayo adik-adik, bangkit berdiri ya. Adik-adik nyanyi sekali lagi ya, yang semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, jadi kasih itu sabar, nggak boleh marah-marah ya, marah kepada adik atau kepada kakaknya, mama atau teman-teman semuanya nggak boleh marah-marah ya. Nah sekarang kita akan menyanyikan satu lagi, kasihnya seperti sungai. Adik-adik, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih itu sabar, murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan kisah berikut ini mengenai kasih. Cerita hari ini
diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Pada satu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, demikianlah ceritanya tadi. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kepada ahli-ahli Taurat pada waktu itu, siapa saja yang harus kita kasihi, yaitu sesama orang-orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, ya, teman dan yang bukan teman. Siapa saja kita harus kasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi siapa saja sesama kita harus kasihi. Apalagi teman-teman kita. Wah, kita harus mengasihi mereka dengan sangat ya. Kita harus mengasihi mereka dengan baik, ya. Kita harus menjaga mereka dengan baik, seperti Tuhan Yesus menjaga kita. Dan juga seperti orang Samaria di dalam cerita Tuhan Yesus, dia mengasihi orang, dia menolong orang, padahal orang itu tidak kenal, dia tidak kenal orang itu, bukan saudaranya, bukan tetangganya, bukan, tetapi dia tetap mengasihi
Adik-adik di rumah juga ya harus mengasihi siapa saja, harus menolong orang, mengasihi dan menerima siapa saja. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Wah, seru banget. Kita akan masuk di dalam kuis dan hari ini pertanyaannya pasti masih berhubungan dengan cerita kita hari ini. Cerita tadi tentang kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat pada waktu itu dan juga kepada kita saat ini. Pertanyaannya, siapa saja yang lewat dan melihat orang yang habis dirampok itu? Kadang ulang ya, siapa saja orang-orang yang lewat dan melihat orang yang habis dirampok dan dipukulin tersebut? Siapa saja? Dalam hitungan 1 menit. Adik-adik sudah berhasil menjawabnya. Mantap. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan akhiri kisah anugerah hari ini dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus tetap mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi kami walaupun kami kadang-kadang nakal. Tuhan ampuni kami ya, dan tolong kami supaya kami tidak nakal lagi. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami juga supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami bisa menolong mereka, supaya kami bisa menerima semua orang dengan kasih seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami dan seperti orang Samaria yang baik hati di dalam cerita itu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, berkati kami supaya kami juga tetap sehat, supaya kami bisa sekolah dengan baik. Berkati juga mami papi supaya mereka juga bisa tetap sehat dan menjaga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu di kisah anugerah minggu depan. Dadah.